Anda kembali di News Siang, masih bersama saya Ratu Nabila. Dan saya Wiki Adrian. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY akan menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh bersama rombongan dijadwalkan tiba pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun pada hari ini AHY akan didampingi oleh sejumlah pengurus partai lainnya. Ketum Partai Demokrat AHY beserta rombongan telah hadir di DPP Demokrat terlebih dahulu sekiranya pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan dan silaturahmi ini, AHY dan Surya Paloh akan mendiskusikan sejumlah isu politik. Isu tersebut diantaranya gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka, upaya penundaan pemilu hingga upaya perubahan dan perbaikan akan dilakukan di masa mendatang. Terlebih persiapan untuk menghadapi pemilu 2024. Selain Demokrat, Koalisi Perubahan rencananya juga terdiri atas Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Saat ini hanya Nasdem yang sudah secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024 mendatang. Di depan akan ada lagi agenda-agenda lain terkait dengan koalisi perubahan yang tentunya kami saat ini bicara mengenai perubahan, bicara mengenai deklarasi sudah semakin dekat. Ditunggu saja masyarakat Indonesia ya, perubahan dan perbaikan insya Allah akan bisa kita. Ya, pemirsa, Ketua Umum Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming saat menjalani agenda syuting program Ramadan di Pura Mangkunegara Solo. Ya, TGB Zainul Majdi merasa kagum dengan kesantunan Wali Kota Solo Gibran. Kekaguman Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi disampaikan saat melihat langsung adab dan sopan santunnya seorang Gibran Rakabuming. Menurut Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini, sebagai seorang wali kota, Gibran dianggap mampu membangun kedekatan yang otentik dengan masyarakat. Hal itu menjadi modal besar bagi seorang pemimpin agar gagasannya bisa dipahami masyarakat. Dengan akseptabilitasnya yang tinggi di tengah masyarakat, Gibran diyakini akan mudah dalam mengeksekusi cita-cita politiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pelantikan pengurus HIPMI periode 2022-2025. Ya, pengurus dan anggota HIPMI harus terus berkarya dan berperan dalam pembangunan. Pengurus HIPMI periode 2022-2025 resmi dilantik. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir dalam acara pelantikan mendampingi Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Calon Presiden dari Partai Gerindra ini juga memberi selamat kepada pengurus HIPMI yang dilantik. Pengurus dan anggota HIPMI sebagai pengusaha muda harus tangguh dan adaptif dalam menghadapi kondisi dunia yang tidak pasti. Mengabsen calon capres dan cawapres. Biasanya itu saya lakukan, capres, cawapres yang datang siapa. Tapi karena hari ini forumnya forum ekonomi, saya tidak ingin mengabsen meskipun saya tahu hadir di sini Pak Prabowo. Para pengusaha muda ini juga harus terus berkarya dan berperan penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk Anda yang sangat suka sekali dengan pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas. Ya, camilan yang paling mudah didapat di Indonesia ini dapat ditemukan di pedagang kaki lima hingga restoran bintang 5. Siapa yang tidak suka pisang goreng? Perpaduan rasa manis dan gurihnya membuat pisang goreng tak hanya disukai warga lokal. Kini masyarakat luar negeri pun tahu enaknya pisang goreng dan ikut menyukainya. Terbukti kudapan yang satu ini baru saja dinobatkan sebagai pencuci mulut yang digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas. Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia, termasuk bombolini dari Italia dan churros dari Spanyol. Sektor kuliner, mari kita ambil kesempatan ini untuk
mendorong promosi dari dessert kita agar lebih mendunia dengan inovasi-inovasi. Di beberapa daerah saya lihat pisang gorengnya bisa dicampur sama keju, sama coklat, Nutella, dan lain sebagainya. Juga kita harus sasar pasar luar negeri untuk mempromosikan kuliner Indonesia sebagai bagian daripada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Dalam Weekly Brief bersama Sandiaga Uno di Gedung Sabta Pesona, Menparekraf menegaskan bahwa ini momentum kesempatan sektor kuliner Indonesia berkembang menyasar pasar luar negeri. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, masih soal jajanan, bagi Anda para pecinta durian di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ada jajanan unik bernama milk crepe durian. Ya, meski milk crepe merupakan jenis kue asal Jepang yang umum, namun penggunaan durian sebagai salah satu bahan utamanya menjadikan olahan kue ini berbeda dari milk crepe lainnya. Ya, dan usai sudah iNews siang hari ini, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Wiki Adrian dan rekan saya Ratu Nabila, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bagi pencinta dessert atau hidangan penutup, mild crepe mungkin sudah biasa. Namun jenis mild crepe yang satu ini beda karena salah satu bahan utamanya menggunakan buah durian. Ya, menu olahan durian modern ini dibuat secara homemade dan berada di kawasan Harvest City, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahan-bahan pembuatan mild crepe durian ini terdiri dari durian, krim, crepe yang berfungsi sebagai layer atau lapisan. Untuk pembuatannya juga terbilang sederhana. Pertama, adonan crepe yang terbuat dari campuran terigu, susu, telur, mentega, dan maizena ini dipanaskan menggunakan loyang hingga berbentuk bulat. Untuk satu kue utuh butuh sekitar 7 lapisan crepe. Lapisan hanya sebagai penutup agar kue berbentuk layaknya kubah sempurna. Kalau di milk crepe kita ini duriannya full kayak gitu, lebih banyak komposisi duriannya daripada krimnya kayak gitu. Layernya juga. Terus kita kalau layernya itu biasanya kan orang pakai air, kalau kita nggak sih, kita pakai bahan-bahan yang premium lah kayak gitu, pakai susu kayak gitu. Nah, untuk rasanya ada variannya ada apa aja sih, Pak? Kalau untuk sementara ini variannya ada yang durian, kalau yang coklat, yang strawberry sama keju itu untuk ini aja sih, untuk ngelengkap aja kayak gitu. Bang. Soal rasa, mild crepe durian ini tak kalah dengan jenis mild crepe lainnya yang sudah dikenal. Bahkan olahan durian ini pun telah menjadi incaran para pencinta durian. Instagram, terus juga ngeliat orang-orang pada posting-posting juga kan, jadi kayaknya enak deh, jadi langsung nyobain deh. Kalau untuk harganya sendiri ya? Harganya aman banget, masih 15 ribuan, tapi bisa beli gede juga, bisa beli se-slice gini, sama bisa blend gede gitu. Meski baru menjual selama 3 bulan, olahan durian buatan Reza dan istrinya ini sudah mampu terjual sedikitnya 100 box per hari dengan omset maksimal 4 juta seharinya. Untuk harga satu box durian dibanderol Rp100.000, sementara untuk satu potongan dijual Rp15.000. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.